Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami dengan beranggota Intisal Latifaulia, Ina Indriani Saputri, dan Inskiatna Intan Melupah akan membahas tentang kriteria dan prosedur pemilihan media. Mengulas sedikit tentang pengertian media pembelajaran, yaitu media berasal dari kata Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan pengajaran. Baik, akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, prinsip efektif dan efisien. Dalam konsep pembelajaran, efektivitas adalah keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai dilaksanakan. Yang kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Media hanya berfungsi sebagai alat bantu dalam kegiatan belajar, yakni berupa sarana yang dapat memberikan pengalaman visual kepada peserta didik dalam rangka memotivasi belajar, memperjelas, dan mempermudah konsep yang kompleks dan abstrak menjadi lebih sederhana, konkret, serta mudah dipahami. Media pembelajaran juga harus dipilih berdasarkan prinsip taraf kepada berpikir siswa. Contohnya, media pembelajaran di SD untuk struktur organ-organ dalam tubuh manusia haruslah tidak serumit media pembelajaran untuk siswa SMP dan SMA. Adapun poin ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Prinsip ketiga yang harus diperhatikan dalam pemilihan media dalam pembelajaran di kelas adalah interaktivitas. Makin interaktif, makin bagus media pembelajaran itu, karena lebih mendorong materi mendorong siswa untuk lebih aktif dalam belajar. Misalnya, saat mengajar materi tentang operasi hitung bilangan bulat, contoh media dalam pelajaran SD yang dapat digunakan adalah video tentang bagaimana cara melakukan media pembelajaran multimedia interaktif, pembelajaran mandiri tentang operasi hitung bilangan bulat itu. Yang poin keempat, ketersediaan media pembelajaran. Media untuk mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi, dan guru harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Yang poin kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Media harus disesuaikan dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media. Akan lebih efektif lagi jika guru memiliki sendiri media yang akan digunakan seperti laptop, dan jika materi yang akan disampaikan berkaitan dengan pembelajaran komputer atau pelajaran yang lainnya jika membutuhkan media tersebut. Dan yang keenam, alokasi waktu. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran mampu relevansi yang baik untuk materi pelajaran. Dan berbagai kelebihan lain pun kadang-kadang terpaksa harus dikesampingkan bila alokasi waktu menjadi pertimbangan yang sangat penting. Yang ketujuh, fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih oleh guru untuk kegiatan belajar mengajar di kelas seharusnya memiliki fleksibilitas yang sangat baik. Dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Yang kedelapan, keamanan penggunaan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih haruslah media pembelajaran yang aman
bagi mereka sehingga hal-hal yang tidak diinginkan saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pendidik itu sendiri. Dan poin ke C, kriteria pemilihan media akan dijelaskan oleh ini. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kriteria pemilihan media pembelajaran. Bagi pendidik itu harus benar-benar bisa memilih media pembelajaran yang baik untuk siswanya. Apabila pendidik itu memilih medianya salah, maka berakibat fatal bagi peserta didiknya. Ada beberapa kriteria dalam pemilihan media, yaitu A. Kesesuaian. Nah, ketika pendidik itu memilih media harus disesuaikan dengan materinya. Seperti pendidik itu menginginkan peserta didiknya untuk menyalakan komputer, maka pendidik harus mempersiapkan media yang menunjukkan langkah-langkah untuk menyalakan komputer. B. Tingkat kesulitan. Media yang disediakan oleh sekolah hanya buku dan papan tulis, sedangkan di dalam buku biasanya gambarnya tidak jelas, kalimatnya terlalu panjang, jadi itu susah untuk dipahami peserta didik. Nah, terutama itu pembelajaran TIK. Maka guru harus memperjelasnya dengan medianya sendiri. Yang C. Biaya. Dalam memilih media, biaya ini menjadi permasalahan utama. Jangan memilih media yang mahal tapi tidak bermanfaat untuk peserta didik. Tapi pilihlah media yang harganya relatif murah tapi memiliki banyak manfaat untuk peserta didik. Yang D. Ketersediaan. Biasanya masalah ketersediaan ini terjadi di sekolah yang fasilitasnya rendah. Contohnya itu ketika guru ingin menjelaskan lewat komputer tapi di sekolah itu minim adanya komputer. Yang E. Kualitas teknis. Media yang sangat baik dan sangat bermanfaat ketika media itu memiliki kualitas teknis yang baik yang bisa memahamkan peserta didik. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Yasna. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Langkah yang pertama yaitu penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi, menerima informasi, tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuan atau keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Alat bantu pengajaran, alat yang didesain, dikembangkan dan diproduksi untuk memperjelas tenaga pendidik dan belajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara produk pengembang media dan peserta didik atau pengguna. Langkah yang ketiga yaitu tentukan karakteristik pelajaran. Kita telah menyusun desain pembelajaran, di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, dan juga memilih materi metode. Selanjutnya, perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu termasuk dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Untuk langkah yang keempat yaitu klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media, berdasarkan persepsi diri manusia normal, kemudian berdasarkan ciri bentuk fisiknya, dan juga berdasarkan keberadaannya. Untuk berdasarkan persepsi diri manusia normal, media diklasifikasikan menjadi media audio, media video, dan audiovisual. Kalau berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, dikelompokkan menjadi media proyeksi dan non-proyeksi. Sedangkan berdasarkan keberadaannya, media dikelompokkan menjadi dua, yaitu media yang berada di dalam ruang kelas
kajian yang di luar ruang kelas. Untuk langkah yang terakhir yaitu analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis terlebih kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya dari berbagai alternatif, kemudian dipilih media yang paling tepat. Dalam pemilihan media memiliki beberapa prosedur diantaranya. Yang pertama, model flowchart. Yang kedua, model matri. Dan yang ketiga, model checklist. Yang pertama, model flowchart digunakan untuk penentuan akhir dalam pemilihan media pembelajaran. Yang kedua, model matrik digunakan sebagai penguat penentuan akhir pemilihan media pembelajaran. Dan yang ketiga, model checklist digunakan untuk meneliti kesesuaian pemilihan media pembelajaran. Untuk selanjutnya, kendala dalam pemilihan media pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, tidak terfasilitasi dengan baik mengenai bahan ajar. Yang kedua, kurang pahamnya pendidik mengenai media pembelajaran. Dan yang ketiga, tidak sesuainya antara profesi dan belajar. Terima kasih, sekian dari kami.